Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wei Dong Tian, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Ayu Cantika. Di video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana sifat-sifat kependudukan Jepang di Indonesia. Mari kita simak penjelasan berikut. Mulai timbul beberapa pertanyaan, mengapa kedatangan bangsa Jepang dapat diterima oleh bangsa Indonesia? Ada dua faktor yang mempengaruhi bangsa Jepang dapat dengan mudah diterima oleh bangsa Indonesia. Yang pertama, ada faktor intern. Bangsa Jepang diterima oleh bangsa Indonesia karena mereka percaya dengan ramalan Jayabaya dari Kerajaan Kediri yang menyatakan bahwa kulit kuning dari utara akan datang untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajah kulit putih. Yang kedua, ada faktor ekstern. Kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905, di mana dalam perang itu di Selat Satsuma, untuk pertama kalinya bangsa Jepang sebagai Asia berhasil menghancurkan angkatan laut dari Rusia. Kedua, bagaimana mobilisasi dan kontrol terhadap tenaga kerja. Jepang sebagai negara imperialis tidak beda dengan penjajah lainnya. Jepang datang ke Indonesia bermaksud ingin mengambil sumber daya alam Indonesia, hasil bumi seperti beras, gula, teh, kopi, daging, dan lain sebagainya. Semua habis dikuras untuk kebutuhan militer Jepang. Dampaknya, masyarakat Indonesia memakan sebatas keladi gatal, batang pisang, dan bekicot. Dan yang paling parahnya, bangsa Indonesia hanya berpakaian dengan karung goni. Namun, di suatu ketika, Jepang juga memerlukan tenaga bantuan dari masyarakat Indonesia. Untuk melawan tentara sekutu, maka dibentuklah kemiliteran Seinden, Keibodan, Fujinkai, Peta, Heiho, dan Romusa. Salah satu kekerasan Jepang adalah Romusa. Dijadikan sebagai alat propaganda yang mengatakan bahwa Romusa adalah prajurit pekerja, tapi kenyataannya diperlakukan sebagai budak. Yang ketiga, pekerjaan para pekerja Romusa di zaman Jepang. Pada masa itu, bangsa Indonesia bekerja membangun kubu-kubu pertahanan, gua-gua perlindungan, gudang bawah tanah, dan rel kereta api. Kaum wanita juga tidak luput dari perhatian Jepang. Wanita yang tergabung dalam Fujinkai diberikan latihan semi-militer, upaya untuk mempertahankan hidup mereka untuk menghadapi perlawanan dari tentara sekutu. Dan sebagian wanita Indonesia mengalami peristiwa yang sangat memilukan, di mana pada masa itu mereka dijadikan sebagai pekerja seks untuk memuaskan para tentara Jepang. Peristiwa ini dikenal dengan istilah Jugun Ianfu. Organisasi militer bentukan Jepang. Yang pertama ada PETA. PETA atau Pembela Tanah Air merupakan salah satu cikal bakal lahirnya Tentara Nasional Indonesia. Tentara PETA merupakan sukarelawan kesatuan militer yang didirikan pada tanggal 3 Oktober 1942 oleh Jepang ketika menjajah Indonesia. Yang kedua ada Heiho. Heiho adalah pasukan yang terdiri dari bangsa Indonesia yang dibentuk oleh tentara pendudukan Jepang di Indonesia pada masa Perang Dunia II. Heiho juga termasuk salah satu organisasi militer yang dibentuk oleh Jepang. Yang ketiga ada Romusa. Secara harfiah, Romusa artinya pekerja atau buruh. Sedangkan menurut sejarah, Romusa merupakan salah satu kegiatan sosial Jepang yang berupaya mengumpulkan tenaga kerja paksa laki-laki melalui sebuah kepanitiaan yang disebut dengan Romukyokai. Beginilah sifat pendudukan Jepang di Indonesia, sangatlah kejam, namun dari seluruh itu, bangsa Indonesia bisa mengambil hal di mana menurut mereka patut ditiru. Kesimpulannya, biarlah hal-hal buruk yang terjadi pada mereka menjadi pelajaran untuk ke hari depan. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.